Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Muhroji, MSI MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang turut menyimak video presentasi ini. Perkenalkan, saya Eva Puspitasari dengan NIM A4102100021 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai manajemen personalia. Namun, dalam menyampaikan materi, tentu saya akan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Anindita Hoirunisa Istiqomah dengan NIM A4102100017, Rizka Ira Kusuma Hamid dengan NIM A4102100019, Novia Dwi Anjaini dengan NIM A4102100023. Pada materi manajemen personalia kali ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu 1. Pengertian manajemen personalia, 2. Unsur penting manajemen personalia sekolah, 3. Tujuan utama manajemen personalia sekolah, 4. Perencanaan manajemen personalia sekolah, 5. Peran kepala sekolah dalam manajemen personalia, 6. Manajemen sumber daya manusia di sekolah, 7. Upaya sekolah dalam memanajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen personalia. Manajemen personalia merupakan upaya untuk membuat berbagai keputusan berhubungan dengan seleksi, penempatan, evaluasi, pengembangan staf, promosi, pemberhentian karyawan secara rasional. Menurut Alex S. Nitisemito, pengertian manajemen personalia adalah sebuah ilmu seni dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif, dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan. Manajemen personalia merupakan salah satu aspek dari manajemen pendidikan. Fungsi operasional manajemen personalia adalah pengadaan tenaga kerja bagi keperluan organisasi atau perusahaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dikutip Wulandari, manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Hal ini juga dikemukakan oleh Profesor Edwin B. Filippo sebagaimana dikutip oleh Fatmawati yang menyatakan bahwa manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, yaitu unsur penting dalam manajemen personalia sekolah. Unsur penting dari manajemen pendidikan adalah manajemen personalia sekolah yang meliputi perencanaan kebutuhan personil, rekrutmen, seleksi, pengembangan staf. 1. Perencanaan personil yang mempunyai tujuan untuk mengetahui kebutuhan personil di sekolah yang berkaitan dengan tujuan sekolah dalam menjalankan proses pendidikan. 2. Rekrutmen adalah upaya untuk mencari calon personil pendidikan yang dibutuhkan oleh sekolah dalam rangka menjalankan proses pendidikan. 3. Seleksi adalah memilih calon personil yang berkualitas dan memenuhi standar kebutuhan sekolah pada kondisi tertentu. 4. Pengembangan staf merupakan upaya untuk meningkatkan personil, karir, dan kualitas personalia selama bertugas di sekolah tersebut. 3. Tujuan utama manajemen personalia sekolah. Tujuan utama manajemen personil yaitu untuk membangun stabilitas organisasi, antara lain 1. Meningkatkan kualitas para guru dan staf dalam mengembangkan tujuan organisasi. 2. Memaksimalkan potensi semua personil. Hal di atas harus diupayakan di sekolah untuk meningkatkan keefektivitasan dan efisiensi di sekolah. Hal itu tidak lepas dari peran serta guru, siswa, orang tua, dan lingkungan sekitar. 4. Perencanaan manajemen personalia sekolah. Terdapat 3 perencanaan, yakni 1. Perencanaan personil di sekolah meliputi perencanaan strategis dan identifikasi kebutuhan staf. 2. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi personel, di mana upaya ini untuk mencari tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan. 3. Pengembangan staf di sekolah. 1. Perencanaan personil di sekolah merupakan upaya untuk mengidentifikasikan kebutuhan tenaga pendidikan melalui
A. Perencanaan strategis. Rencana strategis merupakan upaya organisasi untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan dan mengembangkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rencana strategis ini, sekolah mempunyai arah sehingga dapat diperkirakan kebutuhan akan kualitas guru dan staf yang akan mendukung tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. B. Identifikasi kebutuhan staf. Dengan melakukan identifikasi kebutuhan staf, maka diharapkan sekolah mampu memprediksi tingkat kebutuhan yang akan diperlukan untuk melakukan perbaikan pembelajaran. 2. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi personal, yakni upaya mencari personal yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Rekrutmen adalah mencari potensi-potensi sumber daya manusia yang berkualitas serta mempunyai kemampuan sesuai dengan persyaratan yang ada. Seleksi adalah untuk menyaring para pelamar untuk menempati posisi yang tersedia, perlu dipersiapkan langkah-langkah. Orientasi merupakan upaya untuk memberikan pengenalan terhadap para personil baru terhadap lingkungan sekolah yang baru. 3. Pengembangan staf di sekolah. Bahwa pengembangan staf sekolah merupakan bagian yang menyatu dengan upaya meningkatkan kualitas guru dan karyawan. Meningkatkan kualitas personilnya di sekolah merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan profesional agar mampu mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan proses pembelajaran. 5. Peran kepala sekolah di dalam manajemen personalia. Suatu sekolah akan mencapai suatu visi, misi, dan tujuannya apabila seluruh komponen sekolah dapat menjalankan peranan masing-masing dengan baik. Begitu juga seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi 1. Pendidik atau edukator, 2. Manajer, 3. Administrator, 4. Supervisor, 5. Pemimpin atau leader, 6. Inovator, dan 7. Motivator. 6. Manajemen sumber daya manusia di sekolah. Menurut Edwin De Filippo, dalam bukunya Personal Management yang dikutip Handoko dalam bukunya Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia mengemukakan bahwa sumber daya manusia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan menurut French dalam Handoko, manajemen personalia sebagai penarikan, seleksi, pengembangan penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Namun demikian, ada 4 prinsip dasar dalam manajemen sumber daya manusia di sekolah yang harus dipegang oleh kepala sekolah, yaitu dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. 2. Sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan institusional. 3. Kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. 4. Manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga, guru, staf administrasi, peserta didik, orang tua peserta didik, dan yang terkait dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Sebagai pimpinan tertinggi di sekolah, tugas kepala sekolah mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, pengadaan tenaga, yang kedua, pemanfaatan tenaga yang telah dimiliki, serta 3, pembinaan dan pengembangan. Dalam pengadaan tenaga, kepala sekolah harus melakukan analisis pekerjaan sehingga tenaga akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah. Setelah itu dilakukan, maka sekolah baru mengadakan tenaga yang dibutuhkan. 7. Upaya sekolah dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM sekolah bisa diartikan sebagai suatu proses penanganan yang dilakukan pada berbagai masalah dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan pendidikan, agar bisa menunjang berbagai macam aktivitas bidang pendidikan atau struktur organisasi yang ada untuk bisa mencapai tujuan yang ditentukan. Agar setiap guru dan tenaga administrasi dapat bekerja dengan efektif dan efisien, maka kepala sekolah perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menempatkan orang pada jabatan atau tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kedua, melakukan musyawarah dalam setiap penentuan jabatan atau tugas sehingga dapat menerima dengan perasaan senang. 3. Menciptakan kondisi kerja
dan memberikan fasilitas agar pekerjaan atau tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik. 4. Membiasakan memanfaatkan tenaga secara efisien. 5. Menciptakan tugas kepada seluruh tenaga yang dimiliki sehingga tidak ada orang yang menganggur. 6. Memberikan penghargaan seperti memberi pujian dalam rapat atau jika memungkinkan memberikan hadiah yang bersifat material. Guru sebagai ujung tombak keberhasilan proses pembelajaran selalu difasilitasi oleh kepala sekolah agar mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Agar hasil pendidikan menjadi optimal dan sesuai harapan semua pihak, keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia agar mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan sekolah. Dengan demikian, keberhasilan sekolah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kapasitas kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia sebagai pelaku atau pelaksana optimal operasional tugas-tugas yang ada di sekolah. Kesimpulannya adalah, manajemen personalia merupakan upaya untuk membuat berbagai keputusan hubungan dengan seleksi, penempatan, evaluasi, pengembangan staf, promosi, dan pemberhentian karyawan secara rasional. Unsur penting dari manajemen pendidikan adalah manajemen personalia sekolah yang meliputi perencanaan kebutuhan personil, rekrutmen, seleksi, dan pengembangan staf. Tujuan utama manajemen personalia yaitu untuk membangun stabilitas organisasi, antara lain untuk meningkatkan kualitas para guru dan staf dalam mengembangkan tujuan organisasi, memaksimalkan potensi semua personil. Perencanaan manajemen personalia di sekolah meliputi 1. Perencanaan personil, terdiri dari perencanaan strategis dan mengidentifikasi kebutuhan staf. 2. Rekrutmen, seleksi dan orientasi personil. 3. Pengembangan staf di sekolah menengah. Suatu sekolah akan mencapai suatu visi, misi, dan tujuannya apabila seluruh komponen sekolah dapat menjalankan peranan masing-masing dengan baik. Begitu juga peran seorang kepala sekolah. Seorang kepala sekolah memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi 1. Pendidik atau edukator, 2. Manajer, 3. Administrator, 4. Supervisor, 5. Pemimpin atau leader, 6. Inovator, 7. Motivator. Upaya yang dilakukan sekolah dalam memanajemen personalia di lingkungannya antara lain menempatkan orang pada jabatan, melakukan musyawarah, menciptakan kondisi kerja yang baik, membiasakan memanfaatkan tenaga secara efisien, dan memberikan penghargaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.